Halo semuanya, kami dari kelompok 02 akan memaparkan sistem informasi untuk sumber daya manusia yang kami buat untuk perusahaan kami yaitu PT Sentosa. Anggota kelompok kami di sini ada saya sendiri, Hanin Atina Rahmania, rekan-rekan saya Muhammad Nafril Ramadan, Said Hafizur Rahman Atsakafi, Mahmud Asrul, dan Kevina Feli Arihardi. Apa sih PT Sentosa? PT Sentosa adalah perusahaan properti yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan hunian, komersial, dan investasi properti di Indonesia. Kami berkomitmen untuk memberikan solusi properti yang inovatif dan juga berkelanjutan. PT Sentosa memiliki beragam proyek properti, mencakup perumahan, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan kawasan industri. Visi PT Sentosa adalah menjadi pemimpin di industri properti yang dikenal dengan kualitas, inovasi, dan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Dan misi PT Sentosa adalah mengembangkan properti yang memenuhi kebutuhan masyarakat modern, memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dengan transparansi dan integritas, mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dalam setiap proyek, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, mitra, dan komunitas. Kita masuk ke proses bisnis PT Sentosa. Yang pertama ada pengembangan properti di mana memiliki kegiatan utama riset pasar untuk menentukan lokasi yang strategis, pengadaan lahan, perencanaan, desain arsitektur dan teknis, perizinan dan legalitas, pelaksanaan konstruksi, serta serah terima unit properti ke pelanggan. Departemen yang bertanggung jawab dalam proses bisnis pengembangan properti ini adalah Property Development, Legal and Compliance, dan Operations and Maintenance. Lalu ada juga proses bisnis penjualan dan pemasaran properti dengan kegiatan utama, promosi dan kampanye pemasaran, menyusun strategi penjualan, pengelolaan hubungan pelanggan atau CRM, dan juga negosiasi dan penyelesaian transaksi penjualan. Ini dipegang oleh Departemen Sales and Marketing. Lalu ada proses bisnis manajemen keuangan dengan kegiatan utama, menyusun anggaran dan perencanaan keuangan, mengelola arus kas dan laporan keuangan, membayar kepada vendor dan kontraktor, serta menagih kepada pelanggan. Departemen yang bertanggung jawab adalah Finance and Accounting. Lalu, proses bisnis selanjutnya pengelolaan sumber daya manusia. Dengan kegiatan utama, rekrutmen dan seleksi karyawan, pelatihan dan pengembangan SDM, manajemen kinerja karyawan, serta pengelolaan penggajian dan kesejahteraan. Yang bertanggung jawab adalah Departemen Human Resource. Nah, pada UDU yang akan kami jelaskan selanjutnya kurang lebih akan mengelola proses bisnis ini, yaitu proses bisnis pengelolaan sumber daya manusia. Lalu ada proses bisnis yang terakhir yaitu pemeliharaan dan operasional dengan kegiatan utama pemeliharaan fasilitas properti, perbaikan dan peningkatan infrastruktur, serta mengelola layanan pelanggan untuk penghuni. Dengan departemen yang bertanggung jawab adalah Operations and Maintenance. Berikut adalah domain UDU perusahaan kami, yaitu www.ptsantosasdm.my.id dengan port 8069. Pembagian modul yang pertama adalah pembagian untuk saya sendiri, yaitu Muhammad Nafril Ramadan dengan NPM 210.663.5663 dengan tugas mengkonfigurasi VPS dan domain UDU, mengerjakan modul employee, mengerjakan modul OpenHRMS Origination, mengerjakan modul tambahan employee, promotion, dan membuat profil dan proses bisnis perusahaan PT Sentosa. Pertama, ada modul employee pada UD yang digunakan untuk mengelola informasi karyawan secara menyeluruh, termasuk data pribadi, jabatan, kontrak kerja, absensi, gaji, dan riwayat pekerjaan. Pastinya modul ini sangat diperlukan untuk PT Sentosa untuk memasukkan data-data karyawannya. Selain itu, PT Sentosa yang bergerak di bidang properti juga menggunakan modul employee ini untuk mengelola data karyawan di berbagai departemen. Dengan modul ini, PT Sentosa dapat memantau riwayat kerja, promosi, dan pengelolaan absensi karyawan, serta memastikan kelancaran proses manajemen sumber daya manusia dalam mendukung operasional perusahaan. Untuk flowchart-nya terdapat dua role di sini, yaitu HR dan employee baru. Aktivitas pertamanya adalah HR merekrut karyawan baru, lalu apakah karyawan tersebut dari departemen baru atau tidak? Apabila iya, maka HR dapat menambah departemen baru. Lalu dicek job position-nya, apakah itu job position baru atau tidak. Apabila iya, baru, maka HR perlu menambah job position baru. Lalu HR bisa menambah data karyawan ke dalam perusahaan. Lalu, apakah karyawan tersebut perlu untuk akses UDU? Apabila iya, maka HR perlu untuk membuat user untuk employee baru tersebut. Selanjutnya ada modul Open HRMS Resignation yang digunakan untuk mengelola proses pengunduran diri karyawan. Modul ini memungkinkan karyawan untuk mengajukan permohonan resign melalui portal karyawan, dan manajer dan HR dapat meninjau, menyetujui, atau menolak permohonan tersebut. PT Sentosa dapat menggunakan modul Open HRMS Resignation ini untuk mempermudah dan mempercepat proses pengunduran diri karyawan.
Dan dengan adanya modul ini, PT Sentosa dapat memastikan pengelolaan resignasi, termasuk penanganan administrasi, pengaturan hak-hak karyawan, dan transisi pekerjaan menjadi lebih efisien. Untuk flowchart-nya, pertama, employee mengajukan resign dengan mengisi surat resign, lalu sebagai employee manager, manajer tersebut dapat meninjau pengajuan resign oleh employee-nya, lalu melakukan exit interview dengan employee-nya untuk mencari tahu lebih lanjut mengapa employee tersebut ingin melakukan resign. Lalu sebagai manajer dapat melakukan approval, apakah ditolak atau diterima. Apabila ditolak, maka sudah selesai prosesnya, maka employee tidak akan jadi resign. Namun kalau diterima, maka akan dilanjutkan ke HR. Lalu HR akan mengatur administrasi resign dan menetapkan tanggal akhir kerja karyawan tersebut. Oke, selanjutnya ada modul employee promotion. Modul ini digunakan untuk mengelola proses promosi karyawan. Modul ini memungkinkan manajer atau HR untuk melacak, mengelola, dan memvalidasi promosi karyawan berdasarkan kinerja atau kebutuhan organisasi. Nah, PT Sentosa dapat menggunakan modul employee promotion ini untuk mengelola promosi karyawan yang tersebar di seluruh departemen. Dengan modul ini, PT Sentosa dapat mengajukan, menyetujui, dan memproses promosi karyawan dengan mudah, serta mengatur kenaikan gaji yang sesuai. Modul ini juga membantu mencatat riwayat promosi karyawan, memberikan transparansi dalam pengelolaan karir, dan memastikan kelancaran transisi karyawan ke posisi yang lebih tinggi, sehingga mendukung perkembangan tim dan operasional perusahaan. Oke, selanjutnya ada flowchart untuk modul employee promotion. Di sini ada 3 role, yaitu employee, employee manager, dan HR. Pertama, employee manager mengevaluasi karyawan lalu mengajukan permohonan promosi untuk employee-nya. Mungkin employee manager tersebut melihat ada satu karyawan yang performanya sangat bagus, jadi pantas untuk diajukan promosi. Lalu HR mengevaluasi permohonan promosi tersebut, lalu HR melakukan approval apakah diterima atau ditolak. Kalau ditolak, maka employee tersebut tidak akan jadi dipromosi, namun kalau diterima, maka HR akan mengatur promosi employee dan memberitahu employee terkait promosi. Lalu employee akan mulai di posisi baru sehabis dipromosi. Selanjutnya pada tugas kelompok ini, pembagian modul saya adalah saya mengerjakan modul wajib recruitment dan training, kemudian mengerjakan modul tambahan Open HRMS Disciplinary Tracking, dan modul tambahan Open HRMS Reminders to Do. Kemudian saya menginitialize modul custom yang bernamakan Property Management, dan saya mengerjakan fitur property dan tenant pada modul custom Property Management. Untuk modul wajib selanjutnya yaitu ada modul rekrutmen, di mana perusahaan PT Sentosa menggunakan modul ini untuk melakukan proses perekrutan tenaga kerja di seluruh departemen perusahaan. Modul ini digunakan oleh HR untuk mempublikasikan lowongan pekerjaan, memproses lamaran kandidat atau applicants, dan mempermudah tim HR dalam menilai kandidat melalui interview proses dan seleksi. Kemudian untuk alur proses bisnis modul rekrutmen, pertama-tama HR membuat lowongan pekerjaan atau job position baru, kemudian menerima dan menyeleksi applicants yang diterima, dan jika applicants lolos dari seleksi pertama, dapat dilanjutkan ke tahap interview HR, kemudian jika lolos tahap tersebut dapat dilanjutkan ke tahap interview user, kemudian apabila pada interview user aplikan ditolak, manajer departemen tersebut dapat menolak aplikan tersebut. Namun jika berhasil lolos, aplikan akan dilanjutkan ke proses contract proposal, dan jika aplikan menerima proposed salary yang diberikan, aplikan diterima sebagai karyawan dan diberikan meeting onboarding untuk pengenalan perusahaan. Selanjutnya masih dengan modul wajib, yaitu ada modul training yang digunakan untuk membuat dan mengelola program pelatihan untuk karyawan di seluruh divisi pada PT Sentosa. Kemudian proses bisnis training pada modul training ini dimulai dengan training coordinator yang membuat employee training program yang baru serta mengonfirmasikannya, kemudian membuat modul pembelajaran e-learning untuk training program tersebut dan juga sertifikatnya, kemudian menginformasikan kepada employee yang bersangkutan atau berkaitan
bahwa employee training program tersebut akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya sebagai employee ini mengikuti employee training program, kemudian mendapatkan sertifikat dan selanjutnya jika semua employee sudah melaksanakan training program, training coordinator mengubah status employee training program menjadi selesai. Selanjutnya ada modul ekstra yaitu Open HRMS Disciplinary Tracking yang dapat digunakan oleh HR untuk mencatat dan mengelola pelanggaran disiplin karyawan. Kemudian untuk proses bisnis disciplinary tracking dimulai dengan employee yang melakukan pelanggaran, kemudian HR meninjau pelanggaran yang dilakukan oleh employee tersebut, dan apabila pelanggaran terbukti melalui investigasi perusahaan, HR akan membuat disciplinary action untuk pelanggaran tersebut. Kemudian HR akan memilih disciplinary kategori dan jika belum ada membuat yang baru. Kemudian employee dapat mendapatkan sanksi dari disciplinary action tersebut. Kemudian HR dapat memantau dan melihat riwayat disciplinary actions employee. Selanjutnya ada modul ekstra Open HRMS Reminders to Do yang dapat digunakan oleh karyawan PT Sentosa untuk mengelola aktivitas harian dan tugas-tugas yang perlu dilakukan. Juga untuk memberi pengingat untuk tenggat waktu, tugas-tugas, dan jadwal, serta tugas administratif lainnya. Selanjutnya untuk proses bisnis reminders, employee dapat membuat to-do tugas baru dan menetapkan prioritas dan tenggat waktunya. Kemudian apabila diperlukan pengingat, employee dapat men-set pengingat tersebut dan employee akan mendapatkan notifikasi pengingat tugas pada waktu yang ditentukan. Kemudian apabila tugas sudah selesai, employee dapat men-set tugas tersebut sebagai selesai pada reminders. Lalu untuk custom modul kelompok kami yaitu property management, modul ini digunakan untuk mencatat semua properti yang disewakan oleh PT Sentosa dan juga untuk mencatat tenants atau penyewa yang menyewa atau terdaftar pada sistem PT Sentosa. Kemudian proses bisnis property management ini dimulai dengan Property Development Manager yang memasukkan informasi properti baru yang mencakup nama properti, address, kemudian harga sewa, dan status penyewaan. Lalu jika ada tenant yang ingin menyewa properti, Property Development Manager dapat mendaftarkan informasi tenant dan mengupdate status penyewaan pada properti yang ditentukan menjadi rented. Nah, lalu jika tenant berhenti menyewa properti, Property Development Manager dapat mengupdate status penyewaan pada properti menjadi available. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 4 modul yang sudah saya kerjakan. Dimulai dari 2 modul wajib dan 2 modul tambahan. Dimulai dari modul attendance. Modul attendance ini digunakan untuk kita bisa melakukan pemantauan terhadap kehadiran karyawan secara efektif. Jadi, proses modul ini digunakan ketika misalnya ERP Odoo kita biasa digunakan untuk bisnis-bisnis yang sudah menengah membesar. Di mana misalnya karyawan sudah lebih dari 100, sudah lebih dari 500, sehingga cukup susah untuk kita melakukan track apakah karyawan yang kita milikin ini absent, hadir atau tidak. Untuk meminimalisir fraud atau sebagainya perlu pencatatan yang baik. Sehingga modul attendance ini dapat mengintegrasikan banyak metode-metode pencatatan sehingga kita bisa menciptakan sebuah laporan kehadiran dan menjaga pemantauan attendance dengan baik. Kalau dilihat berdasarkan flow ini cukup simpel karena dimulai dari employee yang melakukan proses pencatatan kehadiran yang pada akhirnya proses tersebut akan dijaga oleh attendance system yang dimana mereka akan menerima dan memvalidasi apakah benar atau tidak. Validasi tersebut dipegang oleh HR Teams karena HR Teams ini yang dapat melihat apakah benar karyawan ini hadir atau tidak. Proses tersebut banyak yang bisa caranya gitu. Dan hal ini akan memberikan dampak terhadap payroll sistemnya. Karena misalnya kita memberikan sistem penggajian terhadap harian. Ternyata dia absen di dalam 1 hari. Maka dia tidak akan mendapatkan jatah atau gaji yang dia dapat untuk hari tersebut. Selanjutnya ada modul time off, di mana time off ini dilakukan untuk melakukan proses penjagaan izin karyawan. Mirip seperti yang sebelumnya, bedanya
memang time off ini dilakukan untuk kita bisa meminimalisir juga proses fraud ketika terjadi pencutian. Bisa aja kalau misalnya pencatatan yang buruk, ini akan menyebabkan ada beberapa orang yang seharusnya memiliki hak cuti, namun tidak mendapatkan haknya. Sehingga modul time off ini cukup penting untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Secara flow memang dimulai oleh employee yang melakukan proses pengajuan cuti, lalu dilakukan oleh time off system yang dimana akan dipegang oleh manajer untuk menjaga melakukan proses permohonan. Yang pada akhirnya ini akan berdampak terhadap pencatatan cuti untuk mengetahui bagaimana proses saldo karyawan yang dipotong atau tidak. Lalu lanjut terhadap modul Open HRMS atau multi company. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika company besar banyak proses yang dimana memiliki perusahaan mulai memiliki family atau grup. Sehingga bisa saja di dalam satu perusahaan memiliki anak perusahaan. Hal ini adalah modul yang digunakan ketika perusahaan tersebut ingin menciptakan grup tersebut. Sehingga ini cukup penting untuk perusahaan-perusahaan biar memiliki proses struktur yang baik. Secara singkat, flow ini dimulai dari employee yang mengajukan proses entitas. Tentunya employee ini harus memiliki hak untuk pengajuan entitas. Tidak semua employee yang memiliki hal tersebut. Lalu semua proses akan dijaga oleh multi company system which is ODU, yang dimana HR team akan menjaga proses data-data tersebut dan menjaga juga proses laporan keuangan yang terpisah. Dimana nanti apa yang dilakukan dalam multi company ini simpelnya adalah pemberian izin akses, sehingga ada akses-akses yang bisa dimiliki oleh company A dan ada akses yang dimiliki oleh child company dari company A, sehingga ini adalah proses yang dijaga. Lalu nanti di setiap company itu punya company management untuk melakukan proses entitas, memantau proses operasional dari setiap entitas. Selanjutnya secara singkat modul Open HRMS Company Transfer. Ketika misalnya kita punya banyak cabang, ada di Karawang, ada di Beji, dan ada di Bandung. Bagaimana caranya? Ini yang kita lakukan untuk misalnya ketika ingin menciptakan sebuah sistem rotasi. Dengan kayak gini akan memudahkan company-company ketika punya banyak cabang untuk melakukan pemindahan. Flow tersebut juga sangat intuitif karena dimulai dari employee yang melakukan transfer dan dijaga oleh employee transfer system yang punya perannya itu adalah dari source department dan yang akan melakukan destinations department. Di mana kedua dari departemen manager ini akan bertanggung jawab untuk meninjau dan menerima segala proses permohonan tersebut. Apabila permohonan diterima, maka HR akan melakukan menyusun jadwal pemindahan. Jika tidak, maka tidak akan diterima. Perkenalkan, nama saya Kevin Avalia Radi dan ini adalah bagian yang saya kerjakan untuk TKICSDN kali ini. Saya pertama membuat company profile, visi dan misi dari PT Sentosa. Saya mengerjakan modul wajib organizational chart, mengerjakan modul wajib appraisal, dan juga mengerjakan modul tambahan employee stages. Pertama, modul organizational chart yang saya kerjakan, modul organizational chart ini merupakan alat yang digunakan untuk merepresentasikan struktur organisasi. Dalam hal ini, modul ini akan digunakan untuk mendefinisikan hierarki yang berlangsung pada PT Sentosa. Hierarki yang dimaksud termasuk ada departemen, posisi, dan juga hubungan pertanggungjawaban. Berikut adalah flowchart dari modul organizational chart. Untuk yang pertama, saya akan mendefinisikan peran manajer. Untuk itu saya akan memeriksa dari tiap employee apakah posisi yang dipegang adalah sebagai manajer. Kalau iya, kita akan menjadikan director sebagai manajer pada profil employee tersebut. Lalu kita akan memeriksa struktur yang dihasilkan pada profil tersebut, lalu lanjut lagi ke employee yang tersisa. Kalau misalnya posisi yang dipegang dari employee tersebut bukan manajer, kita akan menetapkan siapa manajer dari employee tersebut. Lalu kita akan mendaftarkan nama manajer yang kita temukan pada profilnya. Kemudian kita bisa memeriksa lagi struktur yang dihasilkan. Kita akan ulangi proses ini untuk setiap employee yang ada di dalam perusahaan.
Selanjutnya adalah modul appraisal. Modul appraisal pada UDU merupakan alat yang digunakan untuk mengatur proses evaluasi performa employee. Modul ini membantu organisasi untuk membuat, menjadwalkan, dan mengelola evaluasi secara efektif. Dengan begitu, penyelenggaraan evaluasi employee dapat diselenggarakan dengan terstruktur dan juga jelas. Penerapan modul ini pada PT Sentosa membantu untuk mempermudah penyelenggaraan evaluasi performa untuk setiap posisi. Jadi tim HR dapat dengan lebih mudah mengelola dan mengkompil hasil evaluasi, sehingga evaluasi ini dapat dilakukan lebih rutin. Alhasil, karyawan PT Sentosa juga dapat lebih cepat dan jelas mengetahui kelebihan kekurangan yang perlu dijaga ataupun perlu diperbaiki untuk berikutnya. Berikut adalah flowchart dari modul appraisal. Yang pertama, sebagai admin kita akan mengatur email perusahaan dan email employee. Jadi ini perlu diatur ya dengan biar outgoing mail server itu bisa bekerja. Lalu kedua, kita akan sebagai HR manager kita akan membuat form survei untuk employee bersangkutan. Lalu kita akan menginisiasi appraisal untuk employee bersangkutan, menetapkan target pengisi appraisal untuk employee tersebut, dan mengirimkan form appraisal untuk target yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu sebagai employee kita akan menerima form appraisal itu, lalu kita akan mengisi form appraisal tersebut. Nanti kita setelah dikumpulkan, kita sebagai HR manager itu bisa memeriksa apakah form appraisal telah diisi, yang semua yang dikirimkan sudah diisi. Berikutnya adalah modul employee stages. Ini adalah modul ekstra. Modul employee stages ini berfungsi untuk memfasilitasi manajemen dari berbagai staging yang mungkin terjadi dalam life cycle karyawan perusahaan. Modul ini memungkinkan untuk pendefinisian dari berbagai stage karyawan, menampilkan stage karyawan tertentu pada daftar karyawan, memfilter karyawan berdasarkan stage yang saat ini sedang dijalani, dan juga secara otomatis melakukan transisi stage apabila stage yang saat ini telah selesai dilakukan. Ini adalah link dari modul ekstra tersebut. Ini adalah flowchart dari modul employee stages. Jadi pertama kita akan memeriksa untuk semua employee, kita akan mengambil salah satu, kita akan memeriksa masing-masing salah satu employee yang telah ada. Jadi dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah employee tersebut sedang ada current stage-nya. Kalau misalnya ada, kita biarkan stage tersebut ini, lalu kita akan periksa ke employee yang lainnya. Kalau misalnya tidak ada, kita akan atur status employee tersebut sebagai employee. Lalu kita akan menyimpan data employee tersebut. Terus bisa dilakukan pemeriksaan untuk semua ini. Dalam kasus ini karena semua employee-nya sudah ada, ini kita tinggal ini adalah employee lama, jadinya kita langsung stage ke semua employee-nya menjadi employed. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.